seminar hari ini yang akan membahas kenali low vision, optimalkan penglihatan Anda. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita dengan Dr. Amelia Permatasari, spesialis mata. Selamat pagi Dr. Amel, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Dr. Syafira. Dr. Syafira bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah dok. Iya, dokter, kita hari ini kan topiknya mengenai low vision nih dok. Ya, untuk low vision ini sendiri tuh sebenarnya apa sih dok menurut definisi di bidang ilmu mata? Baik, jadi low vision adalah adanya gangguan penglihatan atau gangguan lapang pandang yang bahkan didapat setelah melakukan pengobatan atau operasi dan koreksi kacamata. Namun secara potensial masih mampu menggunakan penglihatannya untuk mengerjakan tugasnya. Baik. Untuk low vision itu dok, sebenarnya apa saja sih dok yang dapat menjadi penyebab seseorang bisa mengalami gangguan penglihatan low vision? Baik, low vision ini disebabkan oleh beberapa hal ya, bisa dimulai dari kelainan bawaan, genetik, infeksi, ada riwayat trauma, glaukoma, adanya kelainan retina seperti pada penyakit diabetes ataupun hipertensi, dan pada penyakit degeneratif, contohnya seperti degenerasi makula. Jadi ini merupakan kelompok besar penyakit gitu ya dok? Oke. Lalu dari sekian banyak penyakit yang udah dokter sebutkan tadi, sebenarnya pasien usia berapa saja dok yang bisa mengalaminya dok? Low vision ini bisa mengenai usia berapa saja ya dokter ya. Jadi dari bayi, balita, remaja, dewasa maupun orang tua bisa terkena low vision. Jadi dari bayi ya dok, nggak cuma orang tua saja ya dok? Betul. Oke. Lalu selain itu dok, gejala dan tandanya tuh apa saja sih dok yang bisa dikenali dari awal sebelum orang bisa benar-benar turun penglihatannya dok? Yang pasti dia ada gangguan penglihatan yang menyebabkan dia kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari. Contohnya seperti sulit untuk melihat jauh atau melihat di papan tulis, kemudian sulit membaca, menyetir, atau ada keluhan seperti lapang pandangnya menyempit, seperti melihat dari lubang kunci. Seperti itu dokter. Jadi bisa dikenali dari awal ya dok sebenarnya kalau udah mulai ada keluhan tersebut ya dok? Iya. Oke. Nah, lalu misalnya seseorang nih dok datang ke dokter mata ya dok dengan keluhan tersebut. Nanti prosedur pemeriksaan apa saja dok biasanya yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis adanya gangguan low vision tersebut? Pertama, untuk screeningnya memang perlu dilakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh ya dok ya oleh dokter spesialis mata. Nah, pemeriksaan itu nanti meliputi pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan tekanan bola mata, lapang pandang, kontras, dan warna dokter. Iya, dari pemeriksaan itu tindakannya sebenarnya invasif tidak dok? Maksudnya apa ya? Menyebabkan nyeri atau tidak nyaman gitu mungkin? Tidak dokter, tidak invasif untuk pemeriksaannya. Baik dok, itu kan seputar diagnostiknya ya dok apa saja. Nah, lalu untuk terapinya dok, kira-kira orang yang sudah mengalami low vision ini bisa sembuh nggak dok? Jadi memang tingkat kesembuhan dari low vision ini berkaitan dengan penyakit mata yang mendasarinya dan adanya kelainan mata yang ada pada pasien tersebut gitu. Jadi memang perlu kontrol secara teratur untuk mengatasi penyakit yang mendasarinya tersebut. Jadi misalkan pada pasien low vision yang disebabkan oleh sakit glaukoma, maka kita perlu kontrol tekanan bola matanya agar kondisi matanya tetap stabil. Jadi harus kontrol rutin bagi penyakit tersebut, mungkin nggak cukup sekali ya dok ya untuk datang ya dok. Oke. Nah, seputar penyakit-penyakit dengan gangguan low vision ini tuh sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih dok? Jadi tingkat kesembuhan dari low vision ini berkaitan dengan penyakit mata yang mendasari dan kelainan-kelainan yang ada pada mata pasien tersebut. Jadi memang perlu kontrol teratur untuk mengatasi penyakit yang mendasarinya. Gitu. Contohnya misalkan low vision disebabkan oleh sakit glaukoma, maka memang kita perlu tetap kontrol tekanan bola matanya agar progres penyakitnya juga tetap stabil atau tidak menjadi memburuk. Seperti itu dokter. Ya, tidak bisa sekali kunjungan ya dok, mungkin harus kontrol rutin ya dok. Betul. Selanjutnya tadi kita sudah bahas diagnostiknya, kemudian terapinya. Nah sekarang
apakah ada dok kiat-kiat pencegahan untuk supaya seseorang tidak mengalami gangguan penglihatan low vision ini dok? Low vision ini dapat dicegah dengan cara deteksi dini. Oleh karena itu memang disarankan untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur minimal 1 tahun sekali, dan bila ada keluhan bisa lebih cepat kontrolnya. Dan yang kedua ya memang harus kita menerapkan pola hidup yang sehat seperti olahraga dan tidak merokok. Oke, berarti pencegahannya bisa dengan yang sudah disebutkan tadi ya dok. Oke. Sekarang ngomong-ngomong di sini udah ada alat-alatnya dok. Ini alat-alat untuk pemeriksaan mata mungkin ya dok ya? Iya, jadi ini merupakan alat bantu dari low vision. Jadi memang biasanya untuk pemeriksaan low vision itu yang pertama-tama kita akan melakukan tanya jawab dulu dokter dengan pasiennya. Kita tanyakan mengenai riwayat penyakitnya, riwayat pengobatan, kemudian riwayat tumbuh kembang, riwayat pendidikan, kesulitan-kesulitan apa yang pasien alami saat ini gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan matanya, dan yang terakhir kita coba untuk memeriksakan alat bantu yang sesuai untuk kebutuhan pasien. Jadi alat-alat bantu low vision ini sendiri sebenarnya terbagi atas 3 dokter. Yang pertama itu contohnya ini teleskop untuk melihat jauh termasuk dalam alat optik. Terus kemudian dome magnifier untuk melihat dekat, dan hand magnifier untuk melihat dekat juga. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari bidang optik ya, atau alat bantu low vision yang termasuk dalam kategori optik. Kemudian yang kedua adalah non-optik. Non-optik itu atau adaptif itu dengan cara kita merubah atau memperbesar buku bacaan yang mau kita baca. Misalkan buku bacaannya kita buat lebih besar, kemudian misalkan kita mengganti alat makan kita menjadi lebih kontras warnanya. Misalkan kita mau makan nasi, tempat nasinya itu bisa kita ganti dengan piring yang berwarna hitam supaya nasinya bisa terlihat. Kemudian pencahayaan juga bisa ditingkatkan pada saat membaca. Dan yang ketiga adalah peralatan elektronik. Peralatan elektronik ini yang kita punya contohnya adalah Luki. Jadi ini sebenarnya kaca pembesar yang masuk dalam kategori elektronik. Untuk yang lebih simpelnya sebenarnya kita bisa menggunakan handphone, kemudian nanti kita akan download aplikasi yang isinya tentang magnifier. Seperti itu dokter. Wah, lengkap juga ya dok peralatan yang ada di Hermina ini ya dok. Dokter, ngomong-ngomong kesibukannya apa saja nih dok saat ini? Kesibukannya saat ini ya saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Bekasi setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat dokter. Selain itu, di luar itu ya kegiatan ekstrakurikuler seperti contohnya traveling, menonton TV, seperti itu dokter. Nah, untuk sahabat Hermina yang punya masalah kesehatan mata, tidak hanya low vision nih, dapat juga berkonsultasi ke Rumah Sakit Hermina Bekasi. Karena di sini kita punya layanan unggulan klinik mata subspesialistik yang terdiri dari beberapa divisi. Dan kita juga alat-alatnya sudah cukup canggih nih, terapi terkini, alat-alat diagnostik terkini yang tersedia di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Nah, untuk divisinya ada apa saja? Ada divisi vitreoretina, glaukoma, infeksi imunologi, kemudian oftalmologi pediatri dan strabismus, ada plastik rekonstruksi dan refraksi, serta bagian low vision dan lensa kontak, bagian dokter Amel yang ada di sini. Nah, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang telah mengikuti podcast Hermina. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terus ikuti podcast Hermina untuk mendapat informasi kesehatan lainnya.